mulailah kebahagiaan dengan rasa syukur yang mendalam. Manusia yang mampu bersyukur, manusia yang mampu bersabar, dan manusia yang mampu meraih kebahagiaan. Dan barulah kebijaksanaan akan diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku, saudariku sekalian seluruh Nusantara, baik yang berada di bumi pertiwi ataupun yang ada di negara tetangga dimanapun berada, dari mulai lintas agama apapun, kepercayaan, adat budaya, dan juga keyakinan apapun yang tersebar seluruh di jagat semesta raya ini. Salam hormat kepada seluruh segenap makhluk ciptaan manusia maupun bangsa-bangsa yang diciptakan sebelum manusia, dari Reza Rahasia. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, nafsu, amarah, dosa, dan lain sebagainya, keburukan-keburukan yang dimiliki manusia pada umumnya. Saya hanya perantara kata-kata, apapun yang saya sampaikan, ini saya hanya menyampaikan. Insya Allah ada manfaat, semoga bermanfaat. Sejatinya kita tidak memiliki apapun dan jangan merasa memiliki apapun. Ini yang akan saya sampaikan untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih ingin menyimak dan mengambil bila mana ada manfaat atau kebaikan yang disampaikan, tanpa merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, merasa lebih berilmu ataupun lain yang ada dalam prasangka. Saudara-saudaraku, saudari-saudariku sekalian yang menyaksikan konten kali ini, saya Reza Rahasia memohon maaf bila ada tutur kata, sikap, perbuatan, ataupun ucapan dan juga dari gerak-gerik badan saya atau ekspresi tubuh saya, wajah saya yang menyinggung, yang mencederai, melukai hati atau mengusik pikiran juga pemahaman siapapun yang di luar sana yang menyaksikan, saya mohon maaf. Tapi ini saya harus sampaikan dan diulangi disampaikan dari berbagai macam ajaran, peradaban, ataupun baik itu keyakinan dan kepercayaan. Hal ini sejatinya sudah selalu disampaikan dan saat ini tugas saya menyampaikannya kembali. Semoga semua bisa tersadarkan, khususnya untuk diri saya pribadi sebagai penyampainya dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh makhluk berbahagia, semoga berkah segalanya, semuanya, selamanya. Zaman akhir
Zaman peradaban baru yang akan dituju telah nampak jelas terpampang di hadapan kita semua. Kembalilah segera kepada kesejatian diri dalam merasa. Bebaskan, merdekakan jiwa, raga, pikiran kita dari belenggu merasa memiliki sesuatu apapun yang kita dititipkan olehnya sejak dalam buayan ibu ataupun hingga nanti berakhir di liang lahat. Sejatinya manusia tidak memiliki apapun. Adapun yang ada pada dirinya adalah melainkan sebuah titipan amanah untuk dijalankan berdasarkan titah dan maklumat kebaikan, kebermanfaatan, keindahan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Namun seringkali manusia ketika hidup, tumbuh, dan berkembang memiliki identitas pencapaian, baik itu secara intelektualitas, pemikiran, gelar, keilmuan, jabatan, kekuasaan, ataupun harta kebendaan. Manusia terkurung, terbelenggu, dan merasa semua itu adalah hasil dari jerih payahnya. Semua itu adalah hasil dari kepintarannya. Semua itu adalah hasil dari ilmu dan pemahamannya saja. Sebagian banyak terlupa bahwa ada yang maha menjadikan dan menentukan manusia mencapai, meraih segala sesuatu yang dia usahakan, yang dia perjuangkan. Ketika mendapat sesuatu dengan jerih payah, keringat, tetes peluh, pemikiran, manusia seringkali melupakan bahwa itu adalah sebuah perjuangan dan yang menentukan keberhasilan adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Tidak ada satupun yang dimiliki oleh manusia, jangankan yang berada di luar dirinya, bahkan yang ada pada sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua melainkan hanya titipan semata. Nyawanya bukan milik dirinya, jiwanya bukan milik raganya, raganya bukan milik nama-nama manusia yang diberikan oleh orang tuanya ketika terlahir ke muka bumi. Kunci bahagia adalah melepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniawian. Namun, dudukkanlah hatimu pada keduniawian, tancapkanlah jiwa batinmu kepada keilahian. Meninggalkan keduniawian bukanlah meninggalkan segala apapun kebutuhan untuk keperluan ibadah dan kebermanfaatan. Tancapkanlah jiwa ragamu sepenuhnya kepada yang hak untuk dilakukan. Ketika manusia berharap kepada keinginannya, berharap kepada manusia atau makhluk yang lainnya, semakin tinggi keinginannya, semakin tinggi bergantung dan berharap kepada makhluk atau manusia yang lainnya, maka semakin besar juga dia akan mendapatkan kekecewaan, kesedihan, kesengsaraan. Kunci bahagia ada pada penerimaan segala ketentuan yang ditentukan Yang Maha Kuasa. Menjadi sebuah rukun iman ketika manusia menerima ketentuan, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Takdir baik atau takdir buruk ditentukan setelah manusia itu berusaha mengembangkan akal pikiran, perasaan, juga perkataan dan perbuatan dengan panduan kewelas asihan, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Dihianati, ditinggalkan, difitnah, dicemooh, dibenci,
ataupun ditusuk dari belakang. Biasakanlah itu sebagai sebuah nikmat yang tak terukur, membangun jiwa ragamu semakin luas merasa, luas dengan kedewasaan yang bijaksana, sehingga jiwa ragamu mampu untuk menerima segala jenis rasa sakit apapun. Biasakanlah menerima rasa sakit sehingga sakit itu menjadi nikmat, dan hilanglah kata sakit dalam pikiran dirimu. Sepanjang hidup manusia selalu ingin menuju pada kebahagiaan, tapi yang dilakukan bukan menuju kebahagiaan. Jangan pernah menyalahkan ajaran orang lain. Jangan pernah menyalahkan atau membenci para pemuka agama yang sejaman. Cintailah dan sayangilah orang yang membencimu, agar kau meraih pencerahan sejati dari dirimu. Jalan keluar terbaik adalah menuju ke dalam. Selami kedalaman rasa, temukan kemurnian jiwa, sehingga kau bisa terbebas dari segala tipu dunia. Jangan biarkan kau terkecoh dengan mutiara yang indah berkilauan, kau meninggalkan batu hitam yang padahal di dalamnya penuh dengan berlian. Akhir tahun segera kita jalani. Awal tahun segera kita laksanakan. Mulailah penataan jiwa ragamu sebelum penataan negaramu, karena penataan jiwa raga masing-masing diri, pencapaiannya menentukan penataan kesejatian, kebinekaan, kesejahteraan negara, bahkan dunia. Mulailah belajar menghilangkan segala rasa kepemilikan. Kita tidak memiliki apapun, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Semakin besar rasa memiliki manusia, maka akan semakin besar rasa kehilangan. Semakin besar rasa kekecewaan, semakin besar rasa kesedihan, semakin besar rasa ketidaksenangan dan jauh dari kebahagiaan. Sadari, pahami, semua terjadi atas ketentuan, dan kita segenap makhluk ciptaan punya hak yang sama untuk berusaha sebaik-baiknya merubah nasib, membelokkan takdir, mengarahkan masa depan kepada yang jauh lebih baik, masa depan dengan peradaban yang penuh dengan kesadaran, dan menyebarlah cahaya pencerahan kebijaksanaan. Hilangkan segala rasa kepemilikan, hilangkan segala rasa keegoisan, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling tinggi ilmunya, sehingga kita merendahkan siapapun yang tidak sejalan, sehingga kita merendahkan siapapun yang kita anggap tidak sepaham. Mulailah kebahagiaan dengan rasa syukur yang mendalam. Manusia yang mampu bersyukur, manusia yang mampu bersabar, dan manusia yang mampu meraih kebahagiaan. Dan barulah kebijaksanaan akan diterapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita teman-teman itu hanya 1 kali 24 jam. Maka sebaik-baiknya rasa adalah syukur dengan apapun yang menimpa kita. Karena kebahagiaan, kesengsaraan itu terletak ada pada akal pikiran kita, bagaimana menyikapi apa yang terjadi dan bagaimana cara kita mengolah rasa. Ketika kita mampu bersyukur, maka pahit, getir, segala apapun yang kita alami dalam kehidupan, itu akan menjadikan kita bahagia, tenang, dan ketenangan itu hadir dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Lembut, Yang Maha Tenang, Yang Maha Bijaksana. Semoga apa yang disampaikan dari khotbah ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sebagai penyampainya, umumnya untuk kita semua yang menyaksikan. Sekali lagi, saya hanya perantara kata-kata, manusia biasa, bukan siapa-siapa. Semoga kita semua tercerahkan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga berkah segalanya, semuanya, selamanya. Kita adalah manusia yang harus bekerja sama untuk sama-sama saling berbagi rasa, menjaga rasa, dan saling berbahagia, menguatkan, mengingatkan. Saya menerima siapapun, membuka seluruh segenap saudara-saudariku sekalian yang ingin bersilaturahmi langsung bersama saya di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling membuka kesadaran agar kita kembali kepada kesejatian teman-teman. Bagi yang berminat untuk bersilaturahmi, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, silahkan hubungi Mas Abdul Soleh. Buat janji, hari apa datang, jam berapa, insya Allah kita bisa bertemu, silaturahmi, ngopi bareng, berbincang, dan saling mengingatkan. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.